Hai, jumpa lagi dengan saya, Kim di Inspirations by the Terrace. Di video kali ini, saya akan berbicara tentang The Gambler's Fallacy in Trading Forex, atau Gambler's Fallacy di Trading Forex. Nah, jadi sesuai dengan judul video kali ini, maka saya akan berbicara tentang Gambler's Fallacy. Apa sih yang dimaksud dengan Gambler's Fallacy? Ini adalah kesalahan berpikir seorang gambler ya. Apa sih yang dimaksud dengan kesalahan berpikir seorang gambler itu? Nah, di topik video kali ini saya kebetulan menemukan bahan ya dari Facebook, seseorang yang memposting. Saya sendiri tidak kenal ya orang ini, tetapi ini tulisan beliau ini dengan ada fotonya juga dengan gambar ini ya, ini bagus nih untuk menjelaskan ya maksud dengan yang dimaksud dengan Gambler's Fallacy ini apa. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini ditulis oleh beliau ya bahwa the Gambler's Fallacy is the belief ya. Gambler's Fallacy adalah sebuah keyakinan di mana past random events ya, past random events ya, kejadian-kejadian acak di masa lalu affect the future random events, mempengaruhi kejadian-kejadian yang juga acak sebenarnya di masa yang akan datang. Jadi kejadian-kejadian yang lalu nih kan sebenarnya itu acak tuh, tapi itu dianggap bakal mempengaruhi kejadian-kejadian di masa depan yang acak juga, tapi sesuai dengan interpretasinya dia gitu loh. Contoh ya, misalnya nih kita katakan, we say that they have had 4 boys, so my next kid is more likely to be a girl. Artinya kita bilang bahwa saya sudah punya 4 orang laki-laki, 4 orang anak laki-laki. Jadi anak saya yang berikutnya pasti perempuan. Nah, ini kan belum tentu, padahal chance untuk menjadi laki atau perempuan kan tetap 50-50 gitu. Jadi ini adalah kesalahan berpikir. Nah, atau I'm going to keep playing roulette, I'm on a hot streak. Jadi saya akan terus bermain roulette nih karena saya lagi menang terus. Nah, jadi berikutnya saya akan menang lagi gitu. Itu juga Gambler's Fallacy juga, cara berpikir gambler yang salah gitu. Nah, apakah ini hanya orang-orang yang tidak teredukasi yang berpikir begini? Enggak juga, ini semua orang, baik orang yang memiliki edukasi yang tinggi maupun yang edukasinya sedang atau pas-pasan atau bahkan kurang teredukasi, tetap saja hal ini itu tetap ada gitu. Gitu. Nah, ini contoh lagi ya dalam bentuk koin mata uang ya. Misalnya ini adalah koin Australian dollar ya, dimana ini ada koin dimana di satu sisinya itu adalah gambar wajah, yang sisi sebaliknya adalah gambar kanguru. Nah, misalnya yang pertama, lemparan pertama wajah, yang kedua kanguru, yang ketiga wajah, keempat wajah lagi, berarti yang kelima adalah kanguru, dan benar kanguru ternyata. Nah, kemudian yang berikutnya ke-6 ternyata wajah, ke-7 wajah, ke-8 wajah, ke-9 wajah. Berarti yang ke-10 ini pasti kanguru nih, karena mereka berharap wah ini udah wajah terus nih, pasti yang berikutnya kanguru. Pada kenyataannya kansnya itu tetap 50-50. Bisa wajah lagi gitu, dan bisa juga kanguru. 50-50 sebenarnya peluangnya itu, tidak menjadi peluang untuk kanguru, munculnya kanguru itu lebih besar, belum tentu. Nah, ini yang namanya Gambler's Fallacy. Jadi contohnya, misalnya Anda menggunakan trading ya, menggunakan stop loss ya. Stop lossnya itu ya Anda taruh stop loss, kemudian dengan winning rate, dengan risk and reward misalnya 1:1, potensi untuk kena SL sama kena TP kan sama nih jaraknya, berarti kan 50-50 kansnya. Nah, bisa kena stop loss, kemudian bisa kena TP, kena stop loss, kemudian kena TP. Tapi berikutnya kena stop loss, apakah berikutnya pasti kena TP? Belum tentu. Katakanlah winning rate-nya 30% nih. Apakah berikutnya pasti dijamin yang ke-10 ini setelah
TP 2 kali, lalu yang di sini pasti TP juga, belum tentu. Tetap 50-50 walaupun dikatakan winning rate-nya itu 30%. Apalagi itu adalah 1:1. Apalagi kalau misalnya 1:3. Misalnya risk reward-nya 1:3. Jarak ke SL dan jarak ke TP kan lebih jauh yang ke TP daripada yang ke SL. Nah, jarak yang ke SL-nya ini kansnya untuk terkena SL lebih dekat nih, lebih besar daripada kena TP. Walaupun misalnya sudah menggunakan moving average, ya, tetap moving average itu meningkatkan potensi untuk kena TP-nya. Tapi jaraknya itu jauh, itu jadi walaupun kemungkinan untuk kena TP lebih besar, tapi karena jauh jarak ke TP-nya, itu jadi tidak terlalu besar lagi karena ke SL lebih dekat. Jadi hal ini juga harus diperhatikan. Apalagi kalau 1:4 atau 1:5. Jadi potensinya itu tetap 1:1, 50-50. Mau pakai moving average, mau pakai Bollinger Band, mau pakai apapun, tetap saja mau fundamental analysis, tetap kansnya 50-50. Either win or loss. Nah, kecuali, kalau Anda menaruh SL-nya itu di bawah all time low, kita tahu bahwa all time low itu seberapa jarangnya menyentuh titik all time low itu. Nah, itu beda kalau kita hide SL-nya itu di bawahnya all time low atau hide di atasnya all time high. Karena titik itu jarang kesentuh. Mungkin seperti contohnya pound sterling US dollar dengan all time low yang baru sekarang ini. Itu all time baru sekarang ini itu baru nge-break all time low yang lama yang di April atau bulan Mei 1985. 1985 ke sekarang ini sekitar 40 tahun jaraknya. Jadi begitu ya teman-teman. Inilah topik tentang gambler's fallacy di dunia trading forex. Semoga video ini mencerahkan dan bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.